pertama perkenalkan nama saya Tegar Pramatyo dan kita mulai tutorial. Untuk pertama-tama kita memasang namanya prosesor. Prosesor itu ini gunanya apa? Gunanya itu untuk memproses atau reading data-data yang ada di komputer. Otaknya lah, sumber otaknya. Jadi masangnya tuh gini. Disesuaikan kan ini ada titik, ada sedikit titik lubang ya. Disesuaikan nama mobonya atau motherboardnya. Masangnya agak kenceng soalnya nih ceklek. Habis itu kalau udah kita masang heatsink. Heatsink itu apa? Itu buat ngedinginin prosesornya. Jadi prosesor bisa panas di kondisi tertentu kayak main game segala macem. Makanya kita butuh heatsink buat ngedinginin prosesornya. Cara masangnya itu pertama ditarik dulu, habis itu diputer. Ditekan sambil diputer. Diputernya sesuai arah jarum jam. Oke, kalau ini udah terpasang, ini kan ada kabel, ini namanya kabel heatsink buat disambunginnya ke sini biar dayanya nanti nyala kalau udah dicolok sama power supply. Udah. Habis ini udah kita tinggal masang RAM. Masang RAM tuh gimana cara masang RAM tuh? Karena ini ada lubang, dipasin sama di sininya. Di sini juga ada semacam ganjelan gitu. Masangnya tinggal ditekan aja dari dua sisi sampai bunyinya ceklek. Nah, kalau udah bunyi berarti itu udah kepasang, udah kenceng. Udah jadi no. Seperti ini contoh kalau udah jadi pemasangan mobonya. Nah, kalau sudah terpasang semuanya, kita pasang di casingnya. Case-nya tuh juga harus sesuai dengan ukuran mobonya. Ada yang height, ada yang ukurannya standar, dan ada yang tergantung dari itunya juga sih sebenarnya tuh. Kalau heatsink tuh, kalau case tuh. Baut. Nih baut tuh yang kayak gini nih. Kecil banget. Dipasang tuh di lubang-lubang yang udah diituin. Nah, kalau udah kayak gini kan udah kenceng. Habis itu kita masang DVD. DVD itu masangnya dari depan juga nggak boleh kebalik. Masangnya tuh tinggal masukin aja slap ke depan. Habis itu baut yang DVD tuh bautnya kayak gini. Dia nggak ada kayak payungnya, jadi simple kayak baut biasa. Nah, contohnya seperti ini ya guys. Kalau udah terpasang tuh. Nah, sekarang kita masang power supply.
Power supply itu di sini. Juga kan ini bolongannya kan kayak yang atas tuh gede, ini juga buat tempat kipasnya. Jadi yang ini tuh di atas, yang ini di bawah. Masangnya tuh harus sesuai dan juga rapi. Nah, power supply ini jantung dari komputer atau CPU-nya. Kalau misal, oh ya juga CPU power supply itu juga dibagi ya. Dia ada yang sertifikatnya gold sama yang sertifikatnya silver. Kalau yang gold itu biasanya yang bagus, Terus kalau yang silver itu yang menengah lah, hitung-hitung tuh. Nah, jadi seperti ini kalau udah terpasang di 4 sisi, 1, 2, 3, dan 4. Ini harus kencang, soalnya kalau misalnya nggak kencang nanti ininya bisa rusak gara-gara kebanting-banting atau kegeser-geser. Nah, habis itu kita lanjut ke kabel sini nih. Mana pinnya? Nah, kita lanjut masang kabel 24 pin. Ini 24 pin tuh kabel yang gede kayak gini ya. Jadi ini ada yang kecil tuh kalau misalnya ini kepisah dari kabelnya, disatuin aja. Satunya tuh ntar dari atas ke bawah. Nah, kayak gitu. Ini jadi 24 pin. 24 pin masangnya di mana? 24 pin di sini nih. Tuh yang panjang juga harus sesuaiin sama arah lubang-lubangnya. Juga masang harus kenceng. Sampai bunyi, ntar ada bunyinya ini ya. Habis masang 24 pin kita lanjut masang ke kabel 4 pin. Kabel 4 pin juga masuknya ke sini. Ke lubang 4 di samping heatsink. Nah, kalau udah terpasang kayak gini, kita lanjut masang ininya. Nah, habis itu kita lanjut masang kabel konvensional. Masangnya gimana? Jadi pertama tuh kita masang tuh di sini. Nih di sini nih, yang di pojokannya tuh nggak ada kayak besinya. Juga ini harus berurutan. Di atasnya tuh power SW, habis itu reset SW. Masangnya tuh di pertama di sini tuh. Jadi power SW baru reset SW. Agak kurang kenceng guys, maaf. Habis reset SW sama power SW gimana? Habis power SW sama reset SW kita lanjut ke HDDL. HDD LED masangnya di sini. Habis itu kalau misalnya keadaan HDD LED-nya tuh ke depan atau dia tuh nggak vertikal, horizontal. Nah, masang power SW-nya gimana? Tetap plus minus, cuma yang kanan plus, yang kiri minus. Kalau misalnya keadaan front panelnya tuh di HDD itunya tuh madep horizontal. Jadi masangnya tuh yang kanan tuh plus, yang kiri itu minus. Nah gitu. Ini. Nah karena ini ada sisa satu nih. Sisa satu ini sebenarnya tuh keguna. Cuma kalau misalnya keadaan kabel yang satunya lagi yang HDD LED itu keadaannya dalam posisi vertikal. Baru kita masang audio sama masang USB. USB itu masangnya di sini. Jadi sesuai. Kan ada bolongannya tengah nggak ada. Masangnya di sini di USB. Nah, masangnya harus kenceng juga soalnya nggak kenceng bahaya. Nah, habis itu masang audio itu kan tengahnya nggak ada. Nah, di belah sini juga nggak ada sesuai sama di lubang atau kabel itunya. Nah, Oke, selanjutnya kita masang harddisk. Harddisk ini merek Seagate yang 500 GB. Masangnya itu di sini. Di dalam ya guys. Juga kalau kayak HDD itu tergantung casingnya masangnya di mana. Kalau misalnya dia di sini nggak dikasih besi, berarti dimasangnya biasa di bawah. Kalau nggak di bawah ada tempat khususnya buat masang harddisknya. Nah, juga ini kita harus bautnya tuh mana? Obeng.
Oke, udah ya guys. Ini satu baut juga cukup sebenarnya. Habis itu baru kita lanjut ke kabel SATA yang kecil ya, kabel SATA yang kecil. Jadi kabel SATA tuh dibagi dua. Ada yang yang gede, yang ukurannya ini yang buat nyambung ke power supply-nya, sama ada yang kecil yang buat nyambung ke mobilnya. Ini tuh juga ngapain ada dua, karena satu lagi buat DVD. Jadi saya masang tuh di sini. Di sini. Agak geser ya. Juga masangnya di sini tuh. Setelah ini kan ada empat nih, ada empat colokannya. Setelah memasang di sini juga boleh, yang di sini juga boleh. Jadi setelah, soalnya ini tuh buat apa, hard disk atau SSD segala macam, pokoknya tambah-tambahannya juga. Baru kita lanjut masang yang satunya. Yang satu yang panjang, jadi ada yang panjang ada yang kecil. Nah udah ya guys, aduh agak geser. Nah baru kita masang kabel SATA yang kecilnya lagi ke DVD. Sama ya guys, ini juga masuknya di sini, sama yang satunya di sini. Nah, udah guys. Kalau misalnya kita udah, baru kita masangin ini yang buat ke satunya lagi. Nah, ini kabel satunya lagi tuh masangnya di sini. Aduh, copot lagi nih kabelnya. Ya jadi seperti ini ya guys. Kalau udah itu jadi, baru kalau misalnya ini udah terpasang semua, kita beresin kabel-kabelnya. Setelah mau diberesin gimana, yang penting kelihatan rapi, nggak berantakan. Kalau berantakan jelek banget. Serapi-rapinya lah ini ya, jangan sampai kena heatsink, kena ini, soalnya itu bisa ngaruh kalau misalnya kabel nyangkut juga bikin rusak. Oke guys, jadi sekian. Ini contoh jadinya. Ya guys, rapi, insya Allah rapi sih ini. Ya, kenceng paten ya. Oke.